Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Untuk itu, pastikan kalian selalu melaksanakan dan mengutamakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Seperti mencuci tangan di air mengalir setelah melakukan aktivitas apapun. Olahraga secara teratur dan berjemur di bawah sinar matahari antara pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Selalu mengkonsumsi makanan sehat dan buah segar. Selalu memakai masker dan menjaga jarak saat berada di keramaian. Serta membawa hand sanitizer saat di luar rumah. Supaya pandemi ini segera berakhir, kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita memulai materi dan tugas hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang. Sampah timbul karena aktivitas manusia. Sampah dihasilkan dari beberapa sumber utama, antara lain: 1. Rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa makanan, bahan makanan, dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, seperti bahan pembungkus, baik dari kertas, dan plastik, dan lain-lain. 2. Tempat perdagangan, seperti pasar, supermarket, toko, dan warung. Sampah yang dihasilkan berupa bahan dagangan yang rusak, seperti buah busuk, sayur busuk, kertas rusak, plastik kotor, karton rusak, dan lain-lain. 3. Sampah industri. Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah yang beracun. Industri seringkali membuang sampah di sekitar pabrik, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar sampah industri berupa limbah cair. Berikut ini dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. 1. Dampak terhadap kesehatan. Sampah dapat membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan akan mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman penyakit seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak di tempat sampah. Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptospirosis, salmonellosis, penyakit pes, dan lain-lain. Sedangkan serangga seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain dapat membawa berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk akan berkembang biak pada air yang tergenang di sekitar sampah. Nyamuk membawa kuman yang dapat menyebabkan malaria, bahkan demam berdarah. Penyakit karena jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Sampah beracun, bila dibuang ke sungai atau ke laut, akan mencemari sungai atau laut. Di Jepang, sekitar 40.000 orang meninggal akibat memakan ikan yang telah tercemar oleh air raksa
atau istilah kimianya adalah Hg. Air raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator atau aki yang biasanya digunakan oleh kendaraan bermotor atau barang-barang elektronik. 2. Dampak terhadap lingkungan. Cairan sampah atau limbah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air. Berbagai makhluk hidup, termasuk ikan, dapat mati. Sehingga beberapa spesies akan lenyap, dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air. Air yang tergenang menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau gat dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang ke sungai, selain mencemari sungai, juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam gat yang dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah, sehingga semua kuman, kotoran dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah. Setelah kalian memahami penjelasan Pak Heri, silakan tulis dan kerjakan soal-soal ini di buku PLH kalian ya. Pastikan, kalian tidak pernah menunda tugas sekolah. Supaya tidak menumpuk di kemudian hari. Jadi, ayo semangat belajar. Raih cita-citamu setinggi angkasa. Demikian pembelajaran PLH hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.